Perjalanan Dewi Lanjar dari kecantikan yang memukau hingga kepedihan yang mendalam menciptakan alur kisah yang tak terlupakan. Bagaimana seorang putri yang terkenal dengan keanggunannya harus merasakan penderitaan begitu berat dalam usia muda, dan ketika ia bertemu dengan kekuatan magis yang mengubah takdirnya, apakah ia akan menemukan kedamaian atau justru lebih banyak cobaan? Saksikan kisahnya dan temukan bagaimana perjalanan Dewi Lanjar menghadap Ratu Kidul dapat menginspirasi kita semua. Jangan lewatkan setiap detailnya hanya di channel YouTube Pewaris Cerita. Subscribe sekarang untuk tidak ketinggalan update terbaru. Kota Pekalongan, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, tidak hanya dikenal sebagai kota batik, tetapi juga sebagai kota yang kaya akan sejarah dan cerita rakyat. Salah satu cerita yang hingga kini masih sering diperbincangkan oleh penduduk Pekalongan adalah legenda Dewi Rara Kuning. Dewi Rara Kuning adalah seorang putri yang hidup di masa lampau di Pekalongan dan dikenal dengan kecantikannya yang luar biasa, membuat namanya dikenang dan terus diperbincangkan hingga kini. Namun, kehidupan Dewi Rara Kuning bukanlah sekadar tentang kecantikan. Pada usia yang sangat muda, ia telah menjadi janda setelah suaminya meninggal dunia beberapa waktu setelah mereka menikah. Kehilangan tersebut meninggalkan luka yang mendalam di hatinya, dan ia kemudian dikenal dengan sebutan Dewi Lanjar, istilah yang merujuk pada seorang perempuan yang bercerai di usia muda dan belum memiliki anak. Kehidupan Dewi Lanjar dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan akan suaminya yang telah tiada. Namun, di balik penderitaan itu, ia menunjukkan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Kesedihan yang berkepanjangan akhirnya membawanya pada sebuah keputusan besar. Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, merantau dengan hati yang penuh duka, mencari ketenangan dan makna baru dalam hidupnya. Legenda Dewi Rara Kuning atau Dewi Lanjar bukan sekadar cerita masa lampau, tetapi sebuah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat Pekalongan, mengajarkan tentang ketabahan, kecantikan sejati, dan keberanian untuk bangkit dari penderitaan. Kesedihan yang berlarut-larut hanya akan membawa lebih banyak penderitaan dan merusak kehidupannya sendiri. Pemahaman ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Dewi Lanjar memutuskan bahwa ia harus bangkit dan mencari cara untuk mengatasi rasa dukanya. Kehilangan suami pada usia yang sangat muda membuatnya terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Hari-harinya dipenuhi dengan duka dan kerinduan yang tak berkesudahan terhadap suaminya yang telah tiada. Penderitaan ini merenggut keceriaan dan kebahagiaan masa mudanya, menjadikannya seorang janda yang hidup dalam bayang-bayang kenangan akan cinta yang telah pergi. Perubahan besar dalam hidup Dewi Rara Kuning juga tercermin dari perubahan namanya. Setelah kematian suaminya, ia dikenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Dalam masyarakat Jawa, julukan Lanjar merujuk pada seorang perempuan yang bercerai dari suaminya pada usia muda dan belum memiliki anak. Julukan ini tidak hanya mencerminkan status sosialnya sebagai seorang janda muda, tetapi juga menggambarkan penderitaan dan kesendirian yang harus dihadapinya. Meskipun julukan ini memiliki konotasi negatif, Dewi Lanjar berhasil mengubahnya menjadi simbol kekuatan dan ketabahan. Kisah Dewi Lanjar menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi di Pekalongan. Sebagai Dewi Lanjar, ia memilih untuk tidak terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, merantau dengan hati yang penuh duka, namun dengan tekad untuk menemukan kedamaian dan tujuan baru dalam hidupnya. Cerita ini bukan hanya sebuah dongeng masa lalu, tetapi sebuah cerminan dari kekuatan dan ketabahan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Dewi Lanjar menjadi simbol kecantikan sejati yang tidak hanya terletak pada penampilan luar, tetapi juga pada keteguhan hati dan keberanian untuk menghadapi segala cobaan hidup. Kehidupan Dewi Lanjar setelah kepergian suaminya adalah kisah tentang kesedihan yang mendalam dan perjuangan untuk menemukan kembali makna hidup. Setiap hari, ia merana dalam kesedihan yang tak berkesudahan, selalu memikirkan suaminya yang telah tiada. Kenangan akan cinta dan kebahagiaan yang pernah mereka rasakan terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit untuk melanjutkan hidup. Kesedihan ini tidak hanya merenggut kebahagiaannya, tetapi juga mempengaruhi kesehatannya. Hari demi hari, Dewi Lanjar semakin terpuruk dalam keterasingan dan keputusasaan. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, Dewi Lanjar mulai menyadari dampak buruk dari larut dalam duka yang berkepanjangan.
Ia menyadari bahwa terus-menerus meratapi kepergian suaminya tidak akan mengubah kenyataan. Dengan tekad yang kuat, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan indah bersama suaminya membutuhkan keberanian yang besar. Namun, ia tahu bahwa langkah ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian, dan perjalanan ini juga menjadi proses penyembuhan bagi dirinya. Di tengah perjalanan, ia belajar untuk melepaskan masa lalunya dan menerima kenyataan hidupnya. Ia bertemu dengan berbagai orang yang memberinya pelajaran berharga tentang kehidupan dan ketegaran. Dalam perjalanannya yang penuh duka dan pencarian makna hidup, Dewi Lanjar akhirnya tiba di sebuah tempat yang menjadi saksi pertemuan penting dalam hidupnya. Sungai Opak, yang mengalir tenang di tengah alam Jawa yang indah, menjadi latar belakang pertemuan tak terduga antara Dewi Lanjar dengan dua tokoh besar. Ketika ia sampai di tepi sungai, ia mendapati pemandangan yang tidak biasa. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu sedang bertapa ngapung di atas air, sebuah praktik spiritual yang menunjukkan kedalaman ilmu dan kekuatan batin mereka. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada kekuatan takdir yang mempertemukan mereka. Di tempat yang hening dan penuh ketenangan ini, Dewi Lanjar memberanikan diri untuk mendekati Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu. Ia mengutarakan isi hatinya yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Dengan hati yang terbuka, ia mengungkapkan bahwa ia tidak ingin menikah lagi. Kesedihan kehilangan suami tercinta begitu mendalam sehingga ia merasa tidak mungkin bisa membuka hatinya untuk orang lain. Kejujuran dan keteguhan hatinya dalam mengutarakan keinginan ini membuat Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu terharu. Mereka merasakan betapa besar penderitaan yang telah dialami oleh Dewi Lanjar, dan mereka kagum pada keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi cobaan hidup. Setelah mendengarkan curahan hati Dewi Lanjar, Panembahan Senopati memberikan nasihat yang bijak. Ia menyarankan agar Dewi Lanjar melakukan tapa di pantai selatan, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat kekuatan spiritual. Panembahan Senopati meyakini bahwa dengan bertapa di tempat tersebut, Dewi Lanjar akan mampu menemukan ketenangan batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidupnya. Selain itu, ia juga memberikan petunjuk kepada Dewi Lanjar untuk menghadap Ratu Kidul, penguasa pantai selatan yang dikenal memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Ratu Kidul, dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, diyakini dapat membantu Dewi Lanjar menemukan jalan untuk mengatasi kesedihannya dan mendapatkan pencerahan dalam hidupnya. Dewi Lanjar menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia merasa mendapatkan arah baru dalam hidupnya, sebuah jalan yang mungkin akan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam dan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju pantai selatan, tempat yang penuh misteri dan kekuatan spiritual. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Panembahan Senopati bersama dengan Mahapati Singaranu kembali bertapa menyusuri aliran Sungai Opak. Mereka melanjutkan pencarian spiritual mereka, meninggalkan jejak kebijaksanaan dan kekuatan batin yang mendalam. Perjalanan menuju pantai selatan bukanlah perjalanan yang mudah. Dewi Lanjar harus melewati berbagai rintangan dan tantangan, baik fisik maupun mental. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan kekuatan dan ketabahan yang semakin besar. Setiap langkahnya adalah simbol dari keberanian dan tekad untuk mengatasi kesedihan dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan berbagai orang yang memberikan pelajaran berharga dan mendukung perjalanannya. Mereka adalah orang-orang yang juga mencari makna dan pencerahan dalam hidup mereka, dan pertemuan ini memperkaya perjalanan spiritual Dewi Lanjar. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh refleksi, Dewi Lanjar tiba di pantai selatan. Pantai ini dikenal dengan ombaknya yang kuat dan angin yang kencang, mencerminkan kekuatan dan misteri yang tersembunyi di dalamnya. Di tempat inilah Dewi Lanjar merasakan kehadiran Ratu Kidul. Dengan hati yang penuh harap dan hormat, ia menghadap Ratu Kidul, memohon petunjuk dan pencerahan. Ratu Kidul memerintahkan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya untuk menghentikan Raden Bahu yang tengah membuka hutan Gambiren di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen. Namun, upaya mereka terbukti sia-sia karena Raden Bahu tidak tergoda oleh godaan Dewi Lanjar dan pasukannya. Setelah kegagalan tersebut, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan seperti yang diperintahkan oleh Ratu Kidul dan Raden Bahu.
Keputusan ini disetujui, dan akhirnya Dewi Lanjar diizinkan tinggal di pantai utara Jawa, di sekitar Pekalongan.